Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fajar Ahmadiyah, NIM 19136133 akan menjelaskan mengenai kaitan antara SMBD dengan SIG. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian. Basis data dapat dianggap sebagai kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Basis data geografis hanyalah basis data yang berisi data geografis untuk area dan subjek tertentu. Database geografis adalah bagian penting dari sistem GI operasional, baik karena biaya pembuatan dan pemeliharaan dan karena dampak database geografis pada semua analisis, pemodelan, dan kegiatan pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, mengumpulkan semua data di satu lokasi mengurangi redundansi. Yang kedua, biaya pemeliharaan berkurang karena perorganisasian yang lebih baik dan pengurangan duplikasi data. Yang ketiga, aplikasi menjadi data independen sehingga beberapa aplikasi dapat menggunakan data yang sama dan dapat berkembang secara terpisah dari waktu ke waktu. Yang keempat, pengetahuan penggunaan dapat ditransfer antar aplikasi dengan lebih mudah karena basis data tetap konstan. Yang kelima, berbagi data difasilitasi dan tampilan data perusahaan dapat diberikan kepada semua manajer dan pengguna. Selanjutnya, keamanan dan standar untuk data dan akses data dapat ditetapkan dan ditegakkan. Selanjutnya, SMBD lebih mampu mengelola sejumlah besar penggunaan bersamaan yang bekerja dengan sejumlah besar data. Selanjutnya, kekurangannya yaitu yang pertama, biaya untuk memperoleh dan memelihara perangkat lunak DBSM ini bisa sangat tinggi. Yang kedua, sebuah DBMS menambah kompleksitas masalah pengelolaan data, terutama dalam proyek kecil. Yang terakhir, kinerja penggunaan tunggal seringkali lebih baik untuk file, terutama untuk tipe dan struktur data yang lebih kompleks di mana indeks spesialis dan algoritma akses dapat diimplementasikan. Selanjutnya yaitu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data ini berhasil karena mampu menyediakan yang pertama sebuah model data, yang kedua kemampuan untuk memuat data, yang ketiga indeks, yang keempat sebuah bahasa permintaan, yang kelima keamanan, keenam pembaruan terkontrol, ketujuh cadangan dan pemulihan, ke-8 alat administrasi basis data, 9 aplikasi, dan yang terakhir antarmuka pemprogram aplikasi. Selanjutnya kita akan masuk jenis basis sistem manajemen basis data dan eksistensinya dalam geografis. Yang pertama, jenis sistem manajemen basis data. DBMS dapat diklasifikasikan menurut cara mereka mengatur, menyimpan, dan memanipulasi data. Ada 3 jenis utama database manajemen sistem ini yang digunakan dalam sistem geografi, yaitu relasional, objek, dan objek relasional. Yang pertama, bahasa query. Bahasa query telah ditingkatkan untuk menangani tipe geografis. Misalnya ada titik dan area, dan fungsi misalnya area tertentu yang saling bersentuhan. Yang kedua, layanan pengindeksan. Layanan indeks data base management system ini adalah unidimensional. Standar telah diperluas untuk mendukung multidimensi, yaitu XY, koordinat, tipe data geografis. Yang ketiga, manajemen penyimpanan. Volume besar catatan geografis dengan ukuran berbeda, terutama hubungan geometris dan topologi telah diperluas untuk mendukung multidimensi, seperti X, Y, Z koordinat yang merupakan tipe data geografis. Yang keempat yaitu layanan transaksi. Database manajemen sistem ini standar dirancang untuk menangani transaksi pendek dan ini telah diperluas untuk menangani transaksi panjang yang umum di banyak aplikasi geografis. Yang terakhir yaitu replication. Layanan untuk mereplikasi database telah diperluas untuk menangani tipe geografis dan dengan masalah rekonsiliasi perubahan yang dibuat oleh pengguna terdistribusi. Selanjutnya, eksistensi sistem manajemen basis data.
Sejumlah vendor database manajemen sistem komersial utama telah merilis eksistensi basis data spesial ke produk ORDBMS standar mereka. IBM menawarkan dunia solusi DB2 Special Extender dan informatik spesial. Microsoft telah merilis kemampuan spesial di inti SQL Server, dan Oracle memiliki kemampuan spesial dalam inti Oracle DBMS dan opsi spesial yang menambahkan fitur yang lebih canggih. DBMS PostgreSQL open source juga telah diperluas dengan tipe dan fungsi spesial. Fokus eksistensi ini adalah penyimpanan, pengambilan, dan pengolahan data, dan eksistensi ini tidak memiliki kemampuan lanjutan untuk pengeditan, pemetaan, dan analisis geografis. Akibatnya mereka harus digunakan dalam hubungan dengan konvensional. Selanjutnya kita akan masuk dalam menyimpan data dalam tabel SMPD. Database relasional terdiri dari tabel. Setiap kelas geografis disimpan sebagai tabel. Tabel database dapat digabungkan untuk membuat tampilan baru dari database. Dalam deskripsi terobosan model relasional yang mendasari sebagian besar database dunia, pada tahun 1970, Ted Code dari IBM mendefinisikan serangkaian aturan untuk desain struktur tabel database yang efisien dan efektif. Inti dari ide Code adalah bahwa database relasional terbaik terdiri dari tabel sederhana dan stabil yang mengikuti 5 prinsip. Yang pertama, hanya ada satu nilai di setiap sel di persimpangan baris dan kolom. Yang kedua, semua nilai dan kolom adalah tentang subjek yang sama. Yang ketiga, setiap baris unik. Yang keempat, tidak ada arti penting untuk urutan kolom. Dan yang terakhir adalah tidak ada arti penting pada urutan baris. Selanjutnya kita akan masuk SQL. SQL adalah bahasa query database standar. Dalam SQL ini, pernyataan bahasa definisi data digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur basis data relasional. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.